Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita damai sejahtera dalam. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, Allah yang memberikan kami kehidupan, Allah yang menuntun kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami sabda-Mu, serta setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Sedemikian firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, Allah sumber penghiburan dan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah surat yang dia tuliskan, yaitu bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan hati jemaat yang ada pada saat itu. Saudara-saudari, sebenarnya apa yang terjadi pada masa itu sehingga Paulus harus menguatkan, meneguhkan hati jemaat yang ada? Ternyata pada masa itu jemaat yang ada di Tesalonika sedang menghadapi pergumulan tentang kepastian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena mereka melihat bahwa sudah banyak saudara-saudari mereka yang meninggal dunia, tetapi Tuhan belum juga datang. Ya, tetapi Tuhan Yesus belum juga datang kedua kali. Dan ini menjadi pergumulan bagi mereka. Benarkah Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Selain itu, mereka juga menghadapi pergumulan oleh penganiayaan, penindasan dari orang-orang yang tidak menyukai persebaran kekristenan yang ada pada masa itu. Orang-orang yang berusaha menghambat iman percaya orang-orang yang ada, yang percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itu, penyesat-penyesat berusaha untuk menggoda orang percaya kepada Tuhan supaya menyangkal dan meninggalkan Kristus. Situasi keadaan yang sedemikian, Paulus melihat keadaan itu sehingga dia menyampaikan suratnya untuk menguatkan dan meneguhkan hati jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan selamatkan, karena itu harus tetap berpengharapan kepada Tuhan meskipun mereka menghadapi penganiayaan. Saudara-saudari, dari ayat renungan harian kita 2 Tesalonika 2 ayat 16 ini, Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan penghiburan yang abadi. Ya,
penghiburan bagi setiap orang yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam duka cita. Penghiburan itu Dia anugerahkan kepada orang-orang yang terus setia berseru kepadanya. Ya, berseru, berharap kepadanya. Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan karena Dia adalah sumber dari penghiburan yang abadi, bukan hanya sesaat, tetapi penghiburan yang abadi. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan pengharapan yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetap setia berpengharapan kepada Tuhan meskipun berbagai tantangan, pergumulan hidup kita hadapi. Ingat bahwa dalam setiap peristiwa yang kita hadapi itu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penghiburan yang abadi dan pengharapan yang baik tetap diberikan kepada setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya. Karena hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hati kita ini adalah pusat kehidupan, pusat pertimbangan, pusat mengambil keputusan apa yang hendak kita perbuat, tindakan apa yang akan kita lakukan. Ketika Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, sumber penghiburan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menguatkan, meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berbagai situasi keadaan yang kita alami. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap hidup setia kepada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan yang memberikan kita hikmat apa yang akan kita lakukan dan menuntun kita bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap kita yang memiliki kerinduan, tetap rindu bersekutu dengan Tuhan, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber penghiburan dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami, dikala kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, duka cita mendalam. Engkau Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, menghiburkan kami, serta tetap memberikan pengharapan yang baik. Di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Mampukan kami terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mendoakan semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar tetap boleh bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Kami juga mendoakan ya Tuhan, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada, yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan kekuatan, terkhusus yang sedang dirawat di rumah sakit Adam Malik, yaitu Nande Mariska. Tuhan berikan dia kekuatan, semangat yang baru di dalam Tuhan. Dan proses pemulihan yang Tuhan akan berkati juga bagi dia, sehingga pulih sempurna kesehatannya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan jemaat Tuhan di Sitelusada. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak kami dalam studinya. Tuhan berkati keluarga-keluarga supaya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kegiatan pelayanan di tengah gereja Tuhan, rencana pembangunan gereja Tuhan, semua berjalan dengan baik. Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan, karena Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, terlebih dalam melakukan setiap pelayanan yang kami kerjakan. Anak kami, terkhusus kami mendoakan anak kami Adriel, Ari, Pindo, dan Kia, yang berpengharapan bahwa mereka boleh menjalani studi di sekolah kepolisian. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong mereka, meluruskan jalan mereka, sehingga apa yang mereka harapkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu boleh mereka raih. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini. Tuhan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari di dalam tuntunan Tuhan. Ingat bahwa Allah adalah sumber penghiburan dan pengharapan kita. Ketika kita bekerja, apapun yang kita hadapi, tetaplah mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita bekerja hari ini,
harus keluar rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita dengan baik, dan tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.